Shalom semuanya, kembali lagi di Minggu Ceria ini bersama Kak Yani, juga teman-teman kalian yang di studio, juga Kak Daniel, juga yuk kita sapa teman-teman kita yang di rumah yuk. Shalom semuanya. Iya, kakak berdoa kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, amin ya. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap rajin cuci tangan dan juga pakai masker ya. Yuk, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengajak buat adik-adik yang di rumah juga, siapkan hati kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa sama-sama yuk. Bapak, terima kasih Tuhan, kembali lagi Tuhan, kembali ibadah KFC online pada minggu hari ini ya Bapak, pada pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati buat setiap adik-adik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkat kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami ya Bapak. Jagai setiap anak-anak-Mu ya Bapak, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan menjagai anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan siapkan hati kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapak. Kami juga mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak, mendengarkan firman-Mu ya Bapak yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Yuk sekali lagi kita sapa teman-teman kita yang di rumahnya yuk. Shalom semuanya. Iya, shalom semuanya. Iya, yuk. Yang buat adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Engkau, nama Tuhan. Oke? Yuk, siap semuanya ya. Tepuk tangan dulu yuk. Katakan, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Dan kakak yakin dan percaya ya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita angkat pujian satu lagi. Yuk. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Katakan sekali lagi ya. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang
dahsyat. Lagi katakan, haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Kecil-kecil memang dahsyat. Kecil-kecil memang dahsyat. Sekali lagi katakan, kecil-kecil memang dahsyat. Yeay. Haleluya. Iya, kalian walaupun kecil tetapi hebat di dalam Tuhan. Amin. Buat adik-adik juga yang di rumah ya, jangan merasa kalian tuh kecil gitu, tapi kalian besar di mata Tuhan ya. Amin. Yuk, sebentar kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang semuanya untuk duduk kembali. Iya, yang di rumah juga boleh duduk. Dan sebentar kita siapkan hati kita yuk untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian satu ini ya. Yuk, sungguh-sungguh katakan, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ayo adik-adik yang di rumah juga lebih sungguh lagi nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Kami serahkan, ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Katakan, di hati ini, di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Yuk, kakak mau mengajak kalian untuk yang di rumah dan juga yang di studio, angkat tangan kanan kalian dan kirinya taruh di dada. Yuk, kita tutup mata kita. Haleluya Yesus. Katakan, di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Lebih lagi katakan, di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Sekali lagi katakan, senantiasa Kau pun ada. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan untuk minggu yang indah ini ya Bapa. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Biar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu lebih lagi ya Bapa. Biar firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam hati kami, berjalan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Kak Ririn. Apa kabar semuanya adik-adik? Luar biasa, ketemu lagi sama Kak Ririn. Kak Ririn harap kalian dalam keadaan yang sehat, yang kuat, terus diberkati sama Tuhan. Amin? Amin. Ya, hari ini Kak Ririn mau cerita, tapi sebelum cerita kita mau berdoa dulu. Yo, semuanya lipat tangannya. Tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemenangan buat Tuhan. Oke. Sekarang Kak Ririn mau tanya nih adik-adik nih. Siapa di sini adik-adik yang sayang banget sama papa dan mamanya? Angkat tangan. Yang di rumah angkat tangan. Iya, pasti semua anak-anak Tuhan Yesus tuh sayang sama orang tuanya ya adik-adik ya. Sekarang Kak Ririn pengen kasih tahu sesuatu nih adik-adik. Biasanya kalau misal kalian sayang berarti tuh kalian nurut kan sama orang tua kalian, sama mama sama papa. Iya, pasti nurut. Nah, sekarang hari ini pembelajaran kita itu tentang hormat pada orang tua. Hormat tuh artinya apa? Ada yang tahu hormat? Begini Kak Ririn, kayak hormat sama tiang bendera ya? Enggak ya adik-adik ya, hormat itu artinya menghargai, menghormati, mengasihi. Nurut juga itu salah satu hormat loh adik-adik sama orang tua. Yuk kita langsung nonton ke video yang pertama. Ada yang tahu ini film apa? Ya, ini ya, Trolls ya, film Trolls. Tersesat dia adik-adik dua itu. Dia di atas pohon gitu. Tapi dari atas tuh terlihat ke bawah kayak ada suatu kota. Isinya kebanyakan orang tua loh adik-adik. Ini anak kecil cuma dikit tuh. Orang tua banyak banget. Aduh, dia pukulin mukanya sendiri adik-adik ya. Aduh, itu bayinya nyemprotin muka ke mamanya. Waduh. Itu semua perbuatan yang gak baik adik-adik ya. Gak boleh ditiru ya. Katanya dia nggak akan pernah bahagia. Enggak juga. Siapa tuh adik-adik? Itu salah satu kokinya tuh. Chad. Akan menjadi koki tuh dia. Chad, where did you come from? My brother vanished 20 years ago. You've been standing in the planet this whole time. Came from inside. I've been out in the wilderness, thinking of nothing but high and down.
Jadi di sini but adik-adik it itu si just raja might, itu thanks si to me. chef ini akan dia menangkap para trolls itu buat nanti dikasih makan ke rajanya. Karena dia pikir kalau misalkan si rajanya Found dimakan the trolls, hidupnya akan bahagia dan penuh warna gitu. So this means they'll actually Tuh. get to be Jadi happy. artinya dia akan That's bahagia kalau dia makan tuh trolls. Of course, Padahal everyone else in kalau Bergen adik-adik Town tahu ya, will still be kebahagiaan bukan karena miserable, makan trolls but itu loh that's not adik-adik. your concern. Siapa yang udah pernah nonton film ini? Udah ada yang pernah nonton? Padahal tuh kebahagiaan kan di mana-mana ya adik-adik ya. Kita duduk ngobrol sama orang tua kan juga bahagia nggak adik-adik? Bahagia kan, dapat kasih sayang juga bisa bahagia. Yuk, kita hari ini mau belajar menghormati orang tua. Gimana sih biar kita bisa menghormati orang tua? Karena dalam perintah Tuhan aja, dalam Alkitab ada bilang kita harus menghormati orang tua. Jadi hari ini Karin mau ngajarin kalian tentang menghormati orang tua. Nih, kita nonton videonya ya adik-adik ya. Kisah ini berdasarkan kisah nyata. Ini kisah nyata adik-adik, tapi dibentuk menjadi suatu film gitu. Ayahku membesarkanku sendirian. Ayahku tidak memiliki pendidikan yang tinggi sehingga hanya bisa menjadi nelayan seperti yang lainnya. Dia seperti bapak-bapak yang lainnya yang tidak pernah bisa mengurus anak, sangat serius dan kaku. Dia bilang Dia katanya tidak ayahnya pernah itu bisa kaku menunjukkan rasa adik-adik. cintanya padaku. Bicara seperlunya, Bicara seperlunya, tersenyum dan mengelus Itu adalah hal kepala. yang dilakukannya untuk menunjukkan cintanya. Itu salah satu cara buat tunjukin Ketika rasa aku cintanya membuat si ayah kesalahan, buat si anak. dia memarahiku. Tapi dia akan cepat membaik dan segera mengurusku setelah itu. Ayahnya Seingatku ayah galak, tidak pernah memukulku, kecuali tapi hari itu ayahnya ketika akan baik aku lagi. ketahuan mencuri. Dia memukulku dengan sangat keras karena merasa malu dan terhina. Hari itu aku menangis, ayah juga menangis. Malam itu, ayahku masuk ke kamarku dan memberikan obat untukku selagi aku berpura-pura tidur karena malu untuk bangun. Aku tahu ayahku mencintai. biar ayahnya galak ya adik-adik ya, tapi dia sayang banget sama anaknya. Hampir sepanjang hidupnya dia kesusahan, tapi dia selalu bekerja keras untuk menafkahiku. Dia berusaha bekerja keras untuk menyenangkan dan untuk anaknya memenuhi adik-adik. keinginannya mempunyai rumah sendiri. Sejak itu, ayah menjadi orang yang lebih bekerja keras dibanding ayah, karena untuk mencapai keinginannya, yaitu punya rumah sendiri. Ketika tahun baru tiba, tahun itulah kami bisa menempati rumah kami sendiri. Waktu itu, ayah dan aku merasa sangat bahagia. Waktu berlalu begitu cepat, seperti kata-kata yang sudah terucap. Tuh, Tidak ayahnya bisa bekerja kembali lagi. keras, terus akhirnya Ayah mengalami sakit di usianya yang ke-58 apa adik-adik? tahun. Anaknya bisa sekolah tinggi, bisa bekerja Dia yang sering pergi pantas. keluar dan tidak tahu jalan untuk pulang. Tapi karena ayahnya udah tua, dia sering pikun adik-adik, sering Bahkan, lupa. Akhirnya Sarung kursi anaknya yang sekarang kucuci gantian kemarin jagain sudah ayahnya. kotor lagi hari ini. Karirku sudah mulai membaik, tapi sering aku terburu-buru pulang ke rumah karena harus membawa ayah pulang dari rumah tetangga. Bahkan saat kondisinya memburuk, terkadang dia lupa bahwa aku itu siapa. karena orang itu biasanya semakin tua akan semakin lupa adik-adik. Jadi waktu anaknya pulang dia bilang siapa Terkadang kamu? dia Gitu. membaik, Ada tapi tuh anaknya sebagian adik-adik. besarnya semakin memburuk. Ini benar-benar melampaui kesanggupanku untuk mengurusnya. Aku ingin penjagaan yang lebih baik untuknya,
selagi aku melanjutkan kehidupanku yang lebih baik, aku membawanya ke tempat panti jompo. Orang tuanya, ayahnya dibawa ke panti jompo adik-adik. Nanti adik-adik Suatu kalau hari, punya saat mama kondisinya papa membaik, udah tua, ayah jangan ditaruh di memanggilku panti untuk jompo ya menjenguknya. adik-adik, karena orang tua itu Ketika kalau aku ditaruh sampai di di panti panti, jompo itu akan di merasa depan pintu kesepian kamarnya adik-adik, aku mendengar merasa sedih. Terus nanti dia diomelin sama penjaga di sana tuh. Padahal udah bayar itu adik-adik dia. dalam keheningan ruangan itu, dengan air kencing ayahku yang mengalir ke lantai, aku melihat sebuah surat di atas meja. Setelah kubuka suratnya, ternyata ini tulisan dan kata-kata ayah. Bersama selembar foto hitam putih yang usang, surat ini berbunyi, ternyata ayahnya tuh emang udah sakit, tapi dia tuh berusaha gitu loh untuk mengingat anaknya, tapi nggak bisa. ternyata dia sudah mempersiapkan semuanya, bahkan untuk masa depan. Ayah, dia sangat mulia, dia sangat peduli, Ternyata dia siapin semua buat masa depan anaknya. dia sangat mencintai. Akhirnya anaknya mengurus lagi, ayahnya di rumah ngurusin karena dia tahu dari kecil dia itu diurusin sama ayahnya, makanya dia balas budi untuk menjaga ayahnya gitu adik-adik. Jadi kalau sekarang kalian dijagain sama mami, sama papi, sama mama, sama papa, berarti nanti waktu mama papanya sudah tua yang gantiin jagain itu kita. Belajar untuk patuh ya adik-adik ya. Yang pertama itu belajar untuk patuh. Yang kedua, Judgment all day. I write down some statutes. Instructions are gone, as you see. kita mau belajar menerima nasihat adik-adik. Do you not love your brother? Jadi selain kita And patuh, you, none of you. menerima nasihat yang diberikan orang tua, Look at him. He can kita lihat understand. adik-adik ya. Is this how your God rewards us? Jadi kalau misal kayak menerima nasihat itu apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak menerima nasihat itu apa? sharp. Ada yang tahu? But you speak the truth. Ya, menerima nasihat itu artinya gini, kalau misalkan kita salah, kita dikasih tahu yang benar agar kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Itu namanya menerima nasihat. Tapi kalau kita waktu dikasih taunya kita marah-marah, berarti itu tidak bisa menerima nasihat dari orang lain atau dari orang tua kita. Jadi kalau ada orang bilang nih, kayak misalkan, contoh ya adik-adik ya, contoh nih, kalian ngelakuin sesuatu yang tidak baik. Terus habis itu mama atau papa bilang, jangan, itu nggak boleh, itu nggak baik. Kita harus gimana sikap kita? Harus marah? Apa harus nurut gitu, mengikuti? Oh iya, berarti kita dikasih tahu. Iya, kita harus nurut adik-adik. Kalau dibilang nggak boleh, kita bilang, oh iya, ternyata kalau itu bukan hal yang baik buat kita, makanya orang tua kita kasih tahu ke kita gitu adik-adik. Tapi kalau kita marah-marah, ih apa sih, enggak ini benar, itu nggak boleh adik-adik ya, itu tidak menghormati orang tua. Oke, belajar menghormati. Terus yang ketiga, ini ada cerita tentang belajar 新一线 memberkati. 黄金乡金沙村，海拔1500米，已经初夏，气温只有10度。 Belajar memberkati apa sih adik-adik, ada yang tahu? 陈海轩9岁，刚读小学3年级的他，已挑起这个 Belajar 家全 memberkati 部的 itu 家务。 artinya tuh seperti kita tuh menolong orang, memberikan kayak misalnya orang itu lagi kesusahan, kelaparan, kita kasih makanan, itu memberkati juga ya adik-adik ya. 是爸爸要求小海军会洗衣服吗？那你为什么要学呢？ Lihat deh adik-adik ini anak hebat sekali loh, dia tahu ayahnya sudah capek kerja keras, dia masih kecil padahal
tapi dia mau bantu cuci baju. 妈妈对，我也帮他。 Dia bantu ibunya juga 给他洗头， memasak. 为他洗澡。 你是说妈妈基本上都让你来照顾了，那你就成了妈妈的妈妈吗？ Kenapa dia bantu ibunya? Dia membantu semua pekerjaan rumah. Karena di sini adik-adik, ibunya itu sedang 因为个 sakit, 头太矮 ayahnya，sedang 海轩 bekerja, 只有 ibunya 站 sedang 上凳子 sakit. 才能把衣服拧 Jadi 干。 dia bantu ibu untuk 在下面， masak, untuk nyuci, beres-beres 你 rumah. 的把水粘的少出来一点，在这里一下就弄干了很多。 海轩的爸爸没有固定工作，全靠着一身 Tuh, 力气， ayahnya sedang 镇上 bekerja 哪里有重 keras. 活就叫他，随叫随到。今天山上林场有批沙木要装车，海轩爸爸一大早就上了山。他从小就是在1岁多的时候，就是在火坑边玩的时候，那个头掉到火坑边烧坏了头，在外面不能动脑筋，就只能做这种土地。 一货车的沙木总重量将近8吨，装一车给50块钱，全靠一个人，这简直让人难以置信。我们用镜头记录 Tuh, 了 ayah 整 tetap 个过 bekerja 程。 keras ya adik-adik ya. Ayahnya kerja jadi kuli angkut seperti itu adik-adik. “装完一车沙木，海轩爸爸用了5个小时，这50块钱赚得 Hebat kan 太不容 adik-adik? 易了。对于 Mereka nih adik-adik ya, orang tua itu rela banget bekerja keras buat kita loh adik-adik. Makanya kenapa kita harus menghormati orang tua. Kita nggak boleh tuh ngelawan orang tua, harus bisa menerima nasihat, terus harus belajar memberkati juga. Jadi nih adik-adik, nanti kalau misal adik-adik sudah besar dan kalian sudah punya kerjaan sendiri, jangan lupa senengin orang tua kalian. Karena orang tua itu sangat seneng kalau misalnya anaknya tuh sayang banget sama dia. Kayak gitu adik-adik. Jadi apapun yang kita punya nanti waktu kita besar, kita coba untuk memberkati orang tua kita. Oke adik-adik? Oke? Apa tadi adik-adik? Poin yang pertama tadi apa? Ada ingat? Ada 3 poin apa? 1. Belajar patuh. Kedua, belajar menerima nasihat. Ketiga, belajar memberkati. Jadi kalau misalkan kalian sudah melakukan 3 hal tersebut, kakak yakin banget Tuhan Yesus juga akan memberkati kita semua. Oke? Akan memberikan apa yang kita mau, semua yang kita mau tercapai, karena kita menghormati orang tua. Orang tua itu adalah salah satu wakil Tuhan di bumi. Jadi orang tua itu dikirim sama Tuhan. Bukan suatu kebetulan adik-adik, tapi Tuhan tuh punya rencana yang lain di balik semua itu. Kenapa? Kok orang tuaku seperti ini? Ah, itu udah Tuhan rencanain semuanya adik-adik. Karena orang tua itu apa? Wakil Tuhan di bumi. Jadi kalau misalkan di bumi nih, kalau kita ada apa-apa, kita ngadunya sama orang tua gitu adik-adik. Oke? Jadi ingat ya adik-adik ya, harus menghormati orang tua. Oke. Nah, sekarang Kak Ririn mau kasih pertanyaan nih adik-adik nih. Ingat gak? Desember bulan kemarin tuh ya, tahun kemarin nih, adik-adik yang rajin menjawab pertanyaan dari kakak-kakak yang membawakan firman itu kan dicatat, nanti akan dapat hadiah kan. Nah, mumpung ini masih Januari, yuk adik-adik yang belum aktif atau belum sering kirim jawaban, boleh mulai dari sekarang adik-adik ya. Nah, hari ini Karin mau kasih pertanyaan nih buat adik-adik. Jadi kalau adik-adik tahu jawabannya, adik-adik boleh langsung chat ke WhatsApp gereja adik-adik ya. Oke, yang berkaitan dengan firman hari ini, Karin mau minta adik-adik tulis
tulislah 3 contoh bagaimana cara menghormati orang tua, ayah dan ibu. 3 contoh. Banyak adik-adik yang menghormati banyak cara. Gimana kalau dari kalian sendiri bagaimana cara menghormati orang tua? Bisa nurut sama orang tua, membantu atau apa-apa ya. Kalau adik-adik tahu, adik-adik langsung chat sekarang dan kirim ya adik-adik ya. Karena jawaban kalian akan kakaknya skor loh nanti loh. Dan nanti di akhir tahun lagi kalian akan dapat hadiah lagi. Wow. Oke? Jadi jangan lupa adik-adik ya. Oke, sekarang kita mau bersatu dalam doa. Yuk, adik-adik di rumah boleh semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghormati, menghargai orang tua kami Tuhan, Papa dan Mama kami sebagai wakil Engkau Tuhan di bumi Bapa. Bapa, ajar kami untuk selalu mencintai, menyayangi orang tua kami Tuhan, seperti kami mencintai Engkau. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, tapi kami tahu Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna akan terus bersama kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan yang diberkati, sama-sama katakan amin. Yeay, kakak sudah selesai sampai sini. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.